penanggung jawab gerakan aksi Jawa Barat itu dikoordinatorin oleh Saudara Veto Sarip. Kang Veto, mungkin rekan-rekan sudah kenal Kang Veto. Dan ini bekerja sama dan didukung oleh KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPTD, Serikat Pekerja Transportasi Darat, yang diketuai oleh Ustadz Prabu, Ketua BAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk malam hari ini ternyata bisa ketemu dengan senior Abang Jul. Abang Jul, senior kita dari Satu Aspal. Salam Satu Aspal. Bang Jul, alhamdulillah udah lama gak ketemu. Ya, Sehat tapi ya dong. alhamdulillah sehat. Sampai saat ini sehat-sehat selalu. Masih tetap jaga ringkas gitu. Ya, diberi kesempatan sama Gusti Allah, sampai kita diberi kesehatan. Alhamdulillah. Berarti tiap hari masih ojol? Masih jalan ojol terus. Masih tetap di ojol. Gojek apa Grab sekarang? Dari dulu tetap satu, Grab terus. Jadi Bapak loyalitas tingkat tinggi. Loyalitas tingkat tinggi, Abang Jul, Babang Grab. Bang, menjikapi untuk bukan isu lagi deh ya, kejadian ataupun beberapa hal yang terjadi di perojolan. Satu, mungkin kita kena prank dulu untuk kenaikan tarif, dan kita kena pranknya malah bukan kenaikan tarif ojol yang naik, tapi malah justru kenaikan BBM. Oh, sekarang ini nih. Yang kemarin yang sebelum kenaikan tarif ini kita kena prank dulu, dimana kena pranknya yaitu beritanya tarif ojol yang akan naik, tapi ternyata BBM gitu yang naik. Otomatis dunia perojolan goyang lah gitu ya. Terus yang keduanya, alhamdulillah pas kemarin tanggal 10, baik itu di Gojek atau di Grab ataupun beberapa aplikasi lain, ada kenaikan untuk masalah tarif, dan sudah terrealisasi di hari Minggu tanggal 11 untuk kenaikan tarifnya, walaupun kenaikannya cuman hanya 800 rupiahan, 800 rupiahan lah. Untuk Gojek atau untuk Grab hanya naik sekitar 800 rupiah. Dimana kalau isunya tuh dengan penurunan potongan jasa layanan, potongan jasa layanan atau potongan jasa aplikasi, yang diturunkan dari 20% menjadi 15%. Tapi ternyata kita masih kena prank, untuk potongan masih tetap di angka 20%. Nah, ini untuk menyikapi fenomena ini, menurut Abang sendiri gimana ini, Pak? Terima kasih atas waktunya yang disediakan buat saya berbicara tentang ojol. Kalau mengenai isu kenaikan tarif, ya, udah dari jauh hari. Kebetulan saya ikut mimpin demo, aksi demo ojol di Balai Kota, di Pemkot, yang tujuannya untuk klarifikasi, mengeluarkan pendapat unek-unek dari para driver ojol tentang satu yang saya bahas waktu itu tentang payung hukum ojol. Satu. Kedua, penyamarataan tarif untuk semua aplikator, karena kita lihat selama ini di operasional antara Grab, Gojek dengan yang baru, contohnya Maxim dan Indri, jauh. Itu kan membuat persaingan tidak sehat. Adanya persaingan ya, Bang. Persaingan yang tidak sehat, jelas. Dan rata-rata dengan perbedaan tarif yang begitu jauh, itu membuat para konsumen yang tadinya di dua hijau beralih ke Maxim dan Indri, karena lebih murah, jauh lah. Betul. Saya sangat paham dengan keadaan tersebut. Pemerintah mengizinkan aplikator Maxim dan Indri untuk beroperasional dengan harga segitu, karena keadaan ekonomi negara kita juga lagi turun, daya beli masyarakat kurang. Pantas ada yang murah, pasti masyarakat murah. Tapi tolong, kepada pemerintah saya anjurkan untuk mengkaji ulang harga tersebut. Nah, sekarang ada
rame-rame nih di ojol, katanya mau naik tarif, minta naik tarif kan. Ya, ya. Ternyata kita kena duluan naik BBM. Itu yang kena prank tadi tuh ya. Memang wajar naik BBM karena BBM kita ini paling murah sedunia. Data saya punya semua. Tapi dimengerti keadaan ojol ini. Ojol betul sampai hari ini ada yang naik, ada yang belum. Kenaikannya hanya di 10%. Saya kasih contoh gini. Sekarang dapat sedangkan yang diputuskan oleh Kemenhub itu kan tarif minimumnya ada. Batas bawah. Batas bawah, batas atas ada. Jelas. Ya. Jawa, Sumatera dan Jawa masuk zona 1 itu harga di 10.000. Ya. Jabodetabek di 10.500. Zona 2 ya. Zona 3-nya yang lain lagi. Ya. Nah, sekarang kenapa masih ada yang harga 8.000-an? Ini gimana? Katanya mulai 11 September tapi di sini ya fungsi pemerintah untuk mengawasi aplikator ini apakah sudah menjalankan peraturan yang berlaku atau belum, tarif yang baru atau belum. Nah, kalau belum melaksanakan tarif baru tersebut, apa tindakan dari pemerintah terhadap aplikator? Iya kan? Betul. Nah, itu salah satunya. Ya, saya mohon pemerintah coba lihat aplikator ini nakal atau tidak. Nah, sekarang kalau nakal, bagaimana tegur? Masa takut? Toh semua juga izin dari pemerintah. Ada aplikator bisa izin dari pemerintah ya? Ya, ada izin dari pemerintah. Ya, jangan sampai sekarang kalau dengan ongkos 8.000 BBM naik, itu saya rasakan sekali. Sehari saya mesti dapat berapa untuk menutupi bensin, kebutuhan resiko sehari-hari buat di rumah tangga, dengan keperluan saya sendiri, perawatan kendaraan baik R2 atau R4 itu tidak akan tertutupi. Karena apa? Order tidak banyak. Beda dengan misalnya di zona 2 Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek juga sekarang kan masih rame walaupun udah naik kan tetap belum semua total naik. Belum total semua dijalankan oleh aplikator apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Ini mau kemana? Ya inilah yang akan terjadi. Sekarang udah ada demo di Jakarta, demo di Garut, demo di mana. Kita tunggu aja nanti demo di Bandung tanggal 21. Jadi tanggal 21 ini untuk rekan-rekan driver di Bandung dan Jawa Barat. Jawa Barat aja khususnya, bukan Bandung ya, tapi Bandung Jawa Barat. Gerakan Nasional Gerakan Nasional Jawa Barat. Jadi untuk tanggal 21 September ini kita dengan rekan-rekan Bandung khususnya, dan mungkin ini Jawa Barat ya, untuk driver seluruh Jawa Barat akan melakukan untuk aksi damai ke Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar. Nah, ke Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar yang bertepatan di Jalan Diponegoro, Gedung Sate. Nah, mudah-mudahan misalnya kita diberikan kekompakan sih, Bang. Mudah-mudahan kompak ya, tidak lain lah aksi tersebut hanya membahas ya, ada beberapa tuntutan dari driver ojol. Satu, payung hukumnya ojol. Ini seperti yang sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Driver ojol nantinya ada payung hukumnya. Nah, gimana pelaksanaannya sekarang? Kedua, tarif. Kami ingin penyamarataan tarif seperti yang sudah diputuskan oleh Kemenhub berlaku untuk semua aplikator. Tidak ada yang beda-beda lagi. Itu kedua. Ketiga, kami meminta agar potongan dari aplikator kami itu turun dari 20% sampai paling bawah tuh 10%. Dari 20% ke 10% lah potongannya, karena memang dirasakan oleh beberapa rekan driver pun untuk potongan itu berat. Inilah tugas pemerintah untuk menjembatani masalah ini. Ayo kita ketemu antara pemerintah, aplikator, dan mitra sebagai driver ojol. Ketemu, kita bahas.
Dan saya tidak ingin ada hanya sepihak yang diuntungkan atau dirugikan. Kita berembuk, berunding, ngobrol sama-sama, cari jalan tengahnya gimana. Iya, iya. Bohong kalau aplikator rugi, nggak mungkin rugi. Ya. Dan untuk tarif juga kan itu bisa dihitung semua. Itu tugasnya Kemenhub. Sangat mudah lah bagi mereka Iya. sebetulnya gitu kan. Sekarang kayak Kemenhub menentukan harga tarif angkot aja lah. Angkot satu trayek dari sini ke A ke B. Sama semua dibikin. Kenapa dia aja nggak bisa? Sama hitungannya kok. Saya ini udah bukan 1 tahun 2 tahun urusan transportasi mah. Gitu. Menyimak dan menyikapi gitu ya, Bang. Bukan saya 2 tahun, dari 90 saya mimpin taksi Argo di Bandung sampai 2005. Sampai saya depan sama anggota Dewan Kota Bandung, DPRD Kota Bandung dan Bapak Wali Kota. Karena keinginan Wali Kota begini, saya tentang begini. Nggak mungkin. Terus itu satu masalah. Kedua, masalah aplikator. Saya tidak melarang pemerintah memberi izin pada aplikator baru yang ingin muncul. Itu bentuk usaha silakan. Beroperasi, Tapi tolong dilihat prosedurnya benar enggak. Kenapa saya bilang prosedurnya benar atau enggak? Satu, saya kasih contoh. Ada satu aplikator yang sekarang berjalan, kita tidak tahu di mana kantornya. tidak Nggak jelas. Izin tanduknya kantornya di mana nggak tahu. Karena apa? Kalau kantor ada, itu penumpang juga, mau driver juga kalau ada masalah gampang gitu kan. Laporannya. Ini kemana? Nah, ini aplikator ini bisa ada, itu pasti izin Kominfo yang mengeluarkan izin aplikasi. Ada apa dengan Kominfo? Kok bisa ngasih izin tanpa ini? Tadi waktu demo di Pemkot itu di sub mengundang aplikator yang namanya inisialnya I, mau diundang di mana kantornya? Nggak ketahuan. Dari awal 2016 saya sudah bicara di DPRD Jabar. Ini semua kesalahan. Tapi karena sudah berjalan, oke lah kita jalan. Tolong diatur kuota dan regulasinya, aturan main ada aturan main yang jelas. Berapa aplikator yang boleh turun? Berapa jumlah driver online yang boleh turun, baik R2 atau R4 itu bisa kehitung semua, sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di satu tempat. Misalnya Bandung, kebutuhan masyarakatnya di Bandung berapa R2 dibutuhkan online. Nah, yang waktu itu masih ada 2 hijau, Gojek Grab, berapa kuota buat masing-masing, Grab atau Gojek. Sampai pernah ada pembatasan gitu ya untuk pendaftaran. Ya mesti ada pembatasan. Jangan kita terima terus, buka terus rekrutmen. Nanti saingan supir sama supir. Dan inilah itu maksudnya kuota satu. Regulasinya aturan main. Berapa jumlah driver online-nya, baik R2 atau R4 itu silakan dibagi dengan aplikator semua. Terus itu satu. Kedua, batasan usia. Yang boleh menjadi driver online itu usia berapa? Masa kita mau ada anak-anak kita yang baru lulus SMA jadi driver online? Masa depan mereka masih panjang. Ini tugas pemerintah mengatasi hal ini. Bohong kalau tidak bisa diatasi. Begitu mudahnya kok. Kalau ada aturan gitu kan, yang mempunyai aturan yang bisa dikeluarkan oleh mereka gitu. Aturan kan yang mengeluarkan pemerintah. Sok kaji. Jadi dalam hal apapun pemerintah maunya dipikir matang. Sebelum mengeluarkan program ini pikir matang. Bakal apa ke depannya? Apa yang akan terjadi ke depannya setelah program ini dikeluarkan? Contoh sekarang online nih keluarin dikasih izin dari 2013. Kejadian apa ke depannya ada? Nah, ini sudah berembuk semua pemerintah, Kemenhub, Kominfo, Disnaker itu mesti sudah ketemu, sudah satu formula keputusannya. Oh, ini keluarkan izin ini ke depannya nggak akan ada masalah. Itu kalau dipikir matang akan kejadian seperti sekarang. Gitu. Kembali ke rencana aksi yang tanggal 21 September 2022 yang akan diadakan di Balai Kota berarti ya. Gedung Sate berarti. Untuk acara aksi tanggal 21 diadakan di
Gedung Sate. Gedung Sate. Bukan Gedung Sate dan DPRD Jabar. Harapan abang sendiri untuk rekan-rekan ojol se-Jawa Barat ini, di mana fenomenanya kadang-kadang yang saya secara pribadi melihat mungkin pas di mana ada acara aksi, kadang-kadang offbeat, ada yang onbeat. rekan-rekan kita tuh tidak kompak gitu. Kalau masalah offbeat onbeat, Ya, itu mah kami yang akan memimpin aksi tanggal 21 tidak melarang ada rekan-rekan yang mau tetap onbeat. silakan gitu ya. Silakan, kami tidak akan ada sweeping. Tidak akan memprovokasi supaya offbeat. Tidak. Karena itu semua kembali ke hati nurani masing-masing driver. Tuh. Hati nurani ya, kembali ke hati nurani kita ya. Makanya kalau mau ikut aksi, persiapkan dulu diri sendiri supaya kondusif. Maksudnya kondusif gimana? Dari sekarang jalan yang benar. Saat untuk hari H, walaupun kita tidak on-beat, tapi untuk resiko ke rumah sudah siap. Itu ya. Itu maksudnya kondusif. Kondusif untuk ke rumah teh aman. Yang udah mau ikut aksi, otomatis satu, mungkin dia peduli. Dua, karena ingin terjadi perubahan. Tiga, sudah kondusif. Jadi bukan hanya peduli saja, kadang-kadang yang tanpa komunitas, yang tanpa wadah, mereka misalnya karena kepedulian, bisa spontan ikut turun kan? Gitu. Dan kami di sini mengundang semua driver online, yang tanpa melihat komunitas manapun, baik yang komunitas sudah besar atau yang kecil atau yang baru, tidak. Kami melihatnya hijau, biru, kuning, orange. Pokoknya driver ojol. Jadi sekarang itu bukan lagi hijau mungkin, bukan warna-warni ya. Kalau dulu kan kita ada istilah hijau, mari kita hijaukan. Nah, sekarang mah orang pelangi. Berarti kita mah sekarang warna-warni pelangi ya. Nano gitu. Tapi yang penting, makanya kita semboyannya, siapa kita? Driver ojol, bukan mitra. Betul. Siapa kita? Driver ojol, bukan mitra. Ya. Jadi harapannya untuk rekan-rekan yang akan ikut aksi di tanggal 21 nanti supaya bisa mengkondusifkan, dalam artian tadi kata abang, mengkondusifkannya jadi jauh hari, mungkin beberapa ini rencananya kita tanggal 21 ke depan ya, seminggu ini kita hajar cari duit. Untuk hari Rabu tanggal 21 kita udah stay, walaupun tidak jalan, ke rumah mah aman. Betul. Enak mikir kayak itu. Aduh Pak, alasan kerbeteng. Ada tinggal main slot. Keur ngobrol, keur ngopi, nongkrong, nyantai gimana? Ya. Kan sare daripada kikiton nggak sih, kalau aksi. Kan gitu. Ya kadang-kadang banyak alasan yang banyak alasan yang dikemukakan oleh beberapa rekan yang tidak mau ikut aksi karena ingin tetap ngebut. Silakan bebas. Kami tidak akan maksa, tidak akan sweeping supaya tidak jalan itu. Tidak akan ada sweeping, tidak akan ada. Kami sudah menegaskan, sudah memutuskan buat yang ikut aksi jangan ada tembakan. Ya. Kalaupun ada tembakan, mungkin itu oknum. Bukan dari penyelenggara aksi. Bukan dari penanggung jawab aksi. Bukan dari penanggung jawab atau penyelenggara aksi di tanggal 21 nanti, bila mana terjadi ada di lapangan ada yang on beat, ada yang off beat, dan ternyata ada yang on beat dan mereka kena oleh oknum yang melakukan order fiktif. Itu bukan dari penyelenggara atau dari rekan-rekan yang sedang menjalankan aksi, tapi lebih ke oknum yang Jadi sekali lagi mungkin diinformasikan ataupun diimbau untuk rekan-rekan yang akan mengikuti aksi 21 September khususnya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita akan melakukan untuk aksi damai di tanggal 21 hari Rabu dimulai jam 9 pagi. Untuk titik kumpul di Monumen Perjuangan Jawa Barat. Mudah-mudahan banyak rekan-rekan yang bisa bergabung, mudah-mudahan banyak rekan-rekan yang bisa mengkondusifkan waktu, bisa mengkondusifkan segala sesuatunya sehingga bisa bergabung di tanggal 21 September 2022.
Untuk poin-poin yang nanti akan kita sampaikan di acara aksi damai ini, mungkin bisa diulas kembali Bang, beberapa poin yang akan kita sampaikan nanti gitu. Kalau saya mungkin bahasnya yang inti aja ya. Nah, intinya mungkin Satu, payung hukum ojol. payung hukum Ini ojol kemana? satu. Kalau saya bahasnya otomatis aplikator tidak akan mau merubah. Dia tetap ingin mitra. Ya. Nggak mungkin memayungi para driver ojol. Kalau driver ojol ingin payung hukum, berarti mesti misah sendiri. Kita bentuknya apa? Kan gitu. Badan hukumnya apa? Ada pemikiran payung ojol ini biar bisa ada payung hukumnya, ojolnya ini mesti berserikat. Ya, kalau berserikat kita mesti bikin serikat apa? Serikat para driver ojol atau apa? Ini di Indonesia ada 2 yang sudah berserikat, buruh, Serikat buruh ya. serikat buruh. Ada yang bergabung dengan SPSI, ada yang bergabung dengan SPMI. Silakan driver memilih mana, atau sendiri yang seperti abang bilang tadi. Ya. Saya sudah menyiapkan sendiri. Oh, ya. Di luar ini tidak perlu disebutkan namanya. Ya, Nanti aja. Kalau sudah siap, bisa itu dikeluarkan. Kita tidak usah masuk serikat itu dua-duanya. Kita berdiri sendiri juga bisa. Tidak usah ikut serikat yang sudah ada. Kita berdiri sendiri juga bisa. Betul. Kari mau, kari percaya. Yang susahnya ini kan di Bandung nih, semua masing-masing punya ego. Betul. Ingin, gua bisa. Sok kari bisa mah. Mangga, siapkan. Mangga pimpin. Gitu kan? Sok ingin tahu usahanya sampai kemana. Itu satu, untuk payung hukum. Satu. Kedua, masalah tarif. Dari awal saya inginnya ada penyamarataan tarif untuk semua aplikator. Nah, sekarang pemerintah sudah mengeluarkan melalui Kemenhub, dikeluarkanlah tarif baru. Baik itu batas bawah, rendah, batas atas. Nah, itu tolong dijalankan oleh aplikator. Standarnya kan situ sudah ada, disebutkan berapa. Pelaksanaannya belum segitu, ya ditindak sama pemerintah. Evaluasi gitu ya. Evaluasi, kenapa tidak jalan? Gimana ini? Ke konsumen berat nggak? Ke driver berat nggak? Ke aplikator berat nggak? Kan gitu. Cari titik temunya, solusinya gitu kan. Jadi payung hukum sama tarif kedua. Ketiga, saya inginnya melalui Kemenhub bisa dikaji nih tentang kuota driver online, baik R2 atau R4 untuk di suatu tempat atau di suatu kota. Bisa ditentukan berapa. Jangan membuka terus rekrutmen driver baru. Itu akan memberatkan para driver yang sudah ada dan membuat persaingan tidak sehat di antara driver. Semakin tidak sehat. Nah, kita mesti sesuai menjalankan semuanya sesuai dengan sila Pancasila. Negara kita berpancasila, adil. Nah, pemerintah mesti bersikap adil. Tidak memberikan kebebasan ke aplikator untuk, bukan begitu. Aplikator dengan membuka rekrutmen kan dapat duit. Duitnya dari mana? Kan mesti masuk IDR. Oh iya, betul. Dompet kreditnya mesti diisi 200.000. Iya, itu kan duit. Nah, betul. Berapa driver yang diterima setiap hari? Selama berapa periode gitu kan? Berapa duit yang dihasilkan? Ada cuman ketik kungkul 200. Duitnya kan masuk cash. Masuk IDR kan? Masuk cash. IDR kan cuman ketikan. Duit cashnya kan masuk ke kasnya aplikator pengusaha. Diolah, diputerkan. Kan bunga berbunga keluar jadi keuntungan gede. Kan gitu. Se-Indonesia hitung berapa? Betul.
Kalau bisa mah, mun bisa manehna meureun setiap 10 meter hiji driver gitu. Dan mau kemana? Iya. Atau Kemenhub juga bisa menentukan angkot untuk satu trayek berapa ratus, berapa banyak gitu kan. Iya. Online juga bisa dihitung, itu menyangkut kuota. Pembatasan kuota. Terus apalagi ya? Oh iya, mungkin ini ada keluhan-keluhan dari driver. Keluhan driver. Keluhan driver mengenai misalnya tarif makanan dan tarif antar barang, ekspres atau gosen. Ya. Kalau food di mana ada rekan-rekan driver juga yang dari aplikator Shopee. Ya. Yang Ini kok nggak dianggap, lebih fokus ke ini kok nggak dianggap online, tuh. dianggap kurir makanan. Ya. Apa bedanya sih? Terus saya juga GrabFood, sarua we nganterkeun makanan, kurir. GoFood juga sama, Sarua kurir makanan kan. Nah, kudu dibedakan. Tuh, kemarin saya dengar dari rekan-rekan di Jabodetabek ya, ada yang ngobrol kayak gitu. Kenapa ini Shopee kok nggak naik? Ya karena Shopee bukan ojek online. Padahal itu juga sama. Sarua we online. Ayo mesen Shopee mah di mana? Kan online. Iya. Aplikasinya Shopee. Kan gitu. Iya. Jadi Shopee belum disebut ojek online. Supaya tidak menaikkan tarif. Nggak bisa. Dengan alasan. Kan nganter makanan. Nyawa jangan bermain di makanan. Lu biasa main di ekspedisi aja sama kargo. Ekspedisi sama kargo memang betul tidak online. Bukan ojek online. Belanja oke, silakan itu Shopee mainnya. Hapus yang foodnya. Kan gitu. Tapi kan nggak mungkin karena sudah banyak ke situ. Banyak duit juga terima Shopee-nya. Dan itu pun mungkin nanti akan menjadikan satu poin yang akan salah satu poin yang akan karena kita peduli dengan apa yang disampaikan oleh para rekan-rekan driver di lapangan ya. Selanjutnya terus tambah lagi misalnya sekarang banyak kejadian, kenapa banyak nih di Bandung numpuk? Itu karena kesalahan dari aplikator. Kenapa? Aplikator membuka rekrutmen di kota Garut, kota Tasik, Sumedang. Sambil yang di sana drivernya boleh on beat-nya di Bandung. Bukan pindah kota, on beat di kota lain bisa. Gitu. Kenapa mereka tidak mesti di Garut di kota masing-masingnya? Itu kan bisa ditahan aplikasinya. Ya. Kalau benar IT-nya jago, aplikasi itu bisa mengatur. Jangan bicara sistem, sekarang mah ada sistem di mana aja bisa. Orang IT-nya bisa ngatur. Oh iya, ini lo di Garut nggak akan bisa terima order di Bandung gitu. Sekarang mah bisa terima order di Bandung, tapi lo nggak dapat insentif Garut. Nggak salah tuh gitu mah. Iya. Jadi ada pembatasan gitu ya. Iya dong, pembatasan area pelayanan. Iya kan? Jadi dia di Garut nggak melayaninya Garutnya Kabupaten Garut. Kalau ke sini berarti trek jauhnya ya mungkin ke Bandung. Oke. Tapi di Bandung dia nggak bisa nyari order. Itu kan bisa di IT-nya yang bisa. Iya. Nah, kalau IT nggak bisa, ya udah keluar ganti IT-nya. Gitu. Masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang di ITB banyak kok yang mampu, yang masih bisa lah gitu. Masih bisa. Jangan mesti tergantung dengan luar terus. Intinya mah kita mengadakan aksi itu ingin terjadi perubahan dan salah satunya ajang silaturahmi buat kita semua driver online baik R2 atau R4 khususnya Kota Bandung dan umumnya Jawa Barat. Jadi dari rencana aksi yang akan dilakukan tanggal 21 itu kita ingin adanya perubahan dan sekaligus untuk silaturahmi untuk rekan-rekan semua ojek online yang ada di Jawa Barat. Betul. Itulah mungkin beberapa poin yang akan kita sampaikan di acara aksi tanggal 21. Mudah-mudahan acara bisa berlangsung kondusif, aman, kondusif, lancar semuanya dari awal sampai akhir.
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita jaga semua kondusivitas Kota Bandung dan Jawa Barat. Ya. Dan mudah-mudahan untuk rekan-rekan bisa mendukung untuk kegiatan aksi dari rekan-rekan yang akan dilakukan di tanggal 21 ini. Mungkin bisa disampaikan Bang untuk penyelenggara ataupun penanggung jawab dari acara tanggal 21 ini mungkin. Penanggung jawab gerakan aksi Jawa Barat itu dikoordinatorin oleh Saudara Veto Sarip. Saudara Veto Sarip. Kang Veto, mungkin rekan-rekan sudah kenal Kang Veto. Dan ini bekerja sama dan didukung oleh KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPTD, Serikat Pekerja Transportasi Darat, yang diketuai oleh Ustadz Prabu, Ketua BAS. Ustadz Prabu, Ketua BAS. Itu yang di depan, mangga. Saya sebagai pendukung. Tapi kalaupun yang tidak siap, saya siap maju. Insya Allah. Berhadapan langsung. Yang penting saat aksi kita driver online sudah aksi, perwakilan dari driver online diterima ketemu dengan Bapak Gubernur dan anggota dewan. Amin. Di Mudah-mudahan. situlah kita akan sampaikan semuanya, poin-poin yang kita cenungkan selama ini. Ya. Kita akan bahas. Kita doakan hasilnya segera. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ada hasil, setelah aksi juga ada hasilnya. Ya. Walaupun itu pasti memerlukan waktu. Ya. Dibahas, diterima oleh mereka akan nyampaikan ke pusat, itu sudah pasti. Cuman kita dorong terus supaya mereka cepat bekerja dan cepat ada hasil, terjadilah cepat perubahan di driver online. Amin. Aksi ini ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita driver online di seluruh Indonesia. Ya. Karena Jawa Barat lah barometer dari semua aksi. Mudah-mudahan Bang, untuk aksi tanggal 21 kita bisa terlaksana dan bisa Amin. kondusif. Ya itulah rekan-rekan sekilas obrolan dengan Bang Jul. Alhamdulillah untuk ngawong malam ini saya malah ketemu dengan Bang Jul, senior saya. Sudah lama tidak ketemu dan alhamdulillah malah malam hari ini bisa ketemu dan bisa menyampaikan beberapa informasi untuk acara yang akan digelar tanggal 21 April hari Rabu yang akan digelar di Gedung Sate ya Bang ya. Abang Jul, atur nuhun. Sama kami Sehat. Bang Ade Kalong. Mudah-mudahan tetap semangat. Amin. Ya. Salam untuk rekan-rekan ya. Siapa kita? Driver ojol, bukan mitra. Salam dari Kota Bandung, salam satu aspal, tetap semangat. Dukung terus, subscribe, supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.